sekarang kita kembali diperlihatkan dengan Xiao Yan yang pada akhirnya berhasil menguasai teknik 7 tinju menakjubkan pembunuh dewa. Seiring dengan evolusi dari pagoda pemurnian, Xiao Yan pada saat ini benar-benar akan bisa menampilkan keterampilan yang lebih kuat. Xiao Yan juga pada saat ini telah keluar dan bertemu dengan Ding Yue serta Xia Zhenghui. Keduanya pada saat ini telah berhenti berlatih meskipun sumber origin Qi di sini masih kaya. Mereka dengan cepat telah mencapai batas kultivasi mereka dan mereka tidak dapat lagi menyerap lebih banyak. Xiao Yan juga pada saat ini segera bertanya apakah mereka berdua sudah selesai berlatih. Jika begitu permasalahannya maka tidak ada alasan bagi mereka untuk tinggal di sini lebih lama. Xia Zhenghui dan Ding Yue pada saat ini keduanya mengangguk mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain tentu saja mata dari ratusan ribu sosok pada saat ini terfokus pada Xiao Yan. Xiao Yan pun melihat sekeliling dan bersamaan dengan hal tersebut pikiran Xiao Yan pada saat ini bergerak dan titik api dari api abadi pada orang-orang ini menghilang. Pada saat yang bersamaan gumpalan api iblis juga pada saat ini menjauh dari sosok-sosok ini. Xiao Yan pun segera memandang kembali ke arah semua orang dan berbicara dengan lembut bahwa mereka telah bebas. Meski suara Xiao Yan ini tidak nyaring tetapi suara ini seperti guntur di telinga 100.000 orang ini. Sorakan yang memekakkan telinga pada akhirnya tiba-tiba meletus. Xiao Yan juga pada saat ini menemukan keberadaan dari kelompok Chang Sue di antara kerumunan. Xiao Yan pun mengangkat lengannya dan keempat sosok tersebut seketika dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka pun segera bergegas menuju ke arah Xiao Yan dan begitu sampai, Xiao Yan pada saat ini mengangkat tangannya dan 4 gumpalan api iblis seketika memancar. Meskipun hal ini akan melemahkan kekuatan api iblis untuk waktu yang singkat, namun Xiao Yan telah berjanji untuk memberikan mereka berempat api iblis. Melihat api iblis yang melayang di hadapan mereka pada saat ini tidak diragukan lagi bahwa ini adalah hasil terbaik bagi mereka. Setidaknya pada saat ini nyawa mereka juga masih ada. Mereka juga pada akhirnya mendapatkan keuntungan dari api ini. Keempatnya pada akhirnya menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan dan segera mengucapkan terima kasih atas hadiahnya. Xiao Yan pun mengangguk dan Xiao Yan tidak banyak berbicara. Xiao Yan lanjut mengajak mereka untuk segera keluar dari tempat ini. Mereka berempat pun mengangguk dan pada saat ini mereka segera bergegas. Mereka bersiap untuk terbang menuju ke bagian terluar dari makam rahasia 10.000 iblis. Tidak banyak waktu yang tersisa sampai tempat ini akan kembali dibuka. Banyak orang juga sudah berangkat meninggalkan tempat ini karena banyak dari mereka yang sudah tidak sabar untuk pergi. Terlebih lagi mereka juga sudah terlalu lama terjebak di sini oleh Raja Api Iblis. Pada akhirnya Xiao Yan pun hendak bergegas tetapi bersamaan dengan hal tersebut, sebuah suara tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Yan ketika berkata agar teman kecil menunggu sejenak. Xiao Yan pun sedikit tertegun dan sepertinya hanya Xiao Yan yang pada saat ini bisa mendengar suara tersebut. Xiao Yan pun sedikit gemetar namun setelah beberapa saat Xiao Yan pada saat ini melambaikan tangannya. Xiao Yan memberikan isyarat kepada Chang Sue dan yang lainnya untuk pergi terlebih dahulu. Keempatnya pun mengangguk sementara Xiao Yan pada saat ini segera terbang menuju kedalaman bersama dengan Xia Zhenghui dan Ding Yue. Kelompok dari Chang Sue pada saat ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dengan tatapan yang benar-benar rumit, namun mereka tetap tidak memilih untuk mengikuti Xiao Yan. Mereka tidak tahu apa yang berada di kedalaman dan mereka khawatir akan ada bahaya yang lebih besar. Mereka berempat tidak mau mengambil resiko hingga pada akhirnya mereka pun segera bergegas. Sementara itu di sisi lain bersamaan dengan Xiao Yan yang pergi ke kedalaman, Xiao Yan bisa merasakan bahwa aura di sini semakin lama semakin kuat. Xiao Yan juga seketika menyadari bahwa sepertinya energi yang membantu Xiao Yan pada saat ledakan Angry Buddha Lotus Flame adalah milik sosok ini. Xiao Yan pun terus melesat dan di dalam kegelapan pada akhirnya api yang memancar dari tubuh Xiao Yan menerangi sekeliling. Setelah beberapa saat Xiao Yan pada akhirnya segera melihat cahaya merah gelap muncul di ujung kejauhan. Xiao Yan seketika menyadari bahwa sepertinya ini adalah lokasi di mana jantung Dentu berada.
semakin Xiao Yan dekat dengan jantung ini, lingkungan di sekitar juga pada saat ini benar-benar menjadi semakin sunyi. Hanya jantung dari sosok ini saja benar-benar memiliki fluktuasi yang kuat. Begitu sampai pada akhirnya Xiao Yan berhenti dan Xiao Yan segera menangkupkan tangannya ke arah jantung tersebut. Sesaat kemudian sesosok pada saat ini seketika muncul dari dalam jantung. Sosoknya juga berkata bahwa aura di tubuh teman kecil benar-benar agak familiar. Dirinya ingin tahu dari manakah teman kecil mempelajari teknik tersebut. Xiao Yan pun sedikit mengerutkan kening mendengar apa yang dikatakan oleh sosok tersebut. Xiao Yan pada saat ini bisa merasakan sepertinya jiwa dari sosok ini benar-benar telah hancur. Tampaknya tidak akan lama lagi jiwa dari sosok ini benar-benar akan segera menghilang dari dunia ini. Namun Xiao Yan pada akhirnya segera tersadar dan Xiao Yan pada saat ini segera menjawab pertanyaan sosok tersebut. Xiao Yan berkata bahwa ada begitu banyak guru yang telah mengajari Xiao Yan mengenai beberapa teknik, oleh karena itu dirinya ingin tahu yang mana yang pada saat ini ditanyakan oleh senior. Mendengar perkataan Xiao Yan ini sosok tersebut tampak sedikit terkejut, mengingat dirinya tidak memiliki waktu yang banyak. Pada saat ini dirinya memutuskan untuk to the point langsung kepada Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya berkata mari mereka mempersingkat waktu pembicaraan. Tampaknya teman kecil ini sepertinya telah menerima banyak warisan dari Yang Mulia. Bagaimanakah cara teman kecil pada saat ini bisa mendapatkan warisan tersebut? Menanggapi perkataan sosok tersebut, Xiao Yan segera menjelaskan bahwa semua warisan ini terbang dengan inisiatif mereka sendiri. Sosok tersebut pada saat ini terlihat kaget tetapi dirinya pada saat ini lanjut bertanya. Sosoknya bertanya kepada Xiao Yan, mungkinkah Xiao Yan adalah reinkarnasi dari Yang Mulia? Xiao Yan pun sedikit mengangguk dan berkata bahwa sejauh yang dirinya tahu seharusnya memang seperti itu. Sosok itu pun tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata ternyata Xiao Yan adalah reinkarnasi Yang Mulia. Pantas saja Xiao Yan pada saat ini benar-benar bisa membawa 3 jantung api. Xiao Yan pada saat ini sedikit terdiam dan tidak menanggapi perkataan dari sosok tersebut. Xiao Yan malah menangkupkan tangannya dan pada saat ini segera berterima kasih karena senior telah mengambil tindakan. Sosok tersebut secara alami menyadari apa yang pada saat ini dimaksud oleh Xiao Yan. Sosoknya pada akhirnya segera melambaikan tangan dan berkata bahwa junior tidak perlu mengucapkan terima kasih. Terlebih lagi dirinya juga seharusnya mengetahui benda apakah itu. Sungguh sangat disayangkan karena dirinya telah terjatuh sejak lama dan dirinya benar-benar tidak menghapus sosok tersebut. Tetapi meskipun begitu pada akhirnya dirinya merasa puas karena bisa melakukan yang terbaik untuk membantu junior. Xiao Yan pun menganggukkan kepala tetapi pada saat ini Xiao Yan merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Xiao Yan berpikir tentu saja bahwa ketika seseorang telah mencapai tingkat keabadian, waktu tidak akan lagi menjadi ancaman bagi seseorang. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat membunuh makhluk abadi adalah pertarungan di antara makhluk abadi itu sendiri. Xiao Yan pada akhirnya mau tidak mau segera bertanya bahwa senior merupakan makhluk keabadian, tetapi pada saat ini dirinya benar-benar bingung mengenai mengapa senior bisa terjatuh. Sosok itu pun segera menjawab bahwa ada terlalu banyak perang dan dirinya telah melewati perang-perang tersebut. Oleh karena itu dapat dianggap dirinya benar-benar telah mati akibat banyaknya pertempuran yang dirinya jalani. Xiao Yan pun hanya terdiam mendengar jawaban dari sosok tersebut sementara sosok itu kembali mulai menjelaskan. Sosoknya berkata bahwa waktu untuk sisa jiwanya ini hampir habis. Yang Mulia telah terlahir kembali oleh karena itu dirinya bisa meninggalkan dunia ini dengan pikiran tenang. Dirinya berharap setetes darah keabadian yang akan dirinya berikan kepadanya akan dapat membantu Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Xiao Yan pada saat ini hanya bisa menangkupkan tangannya dan mengucapkan terima kasih. Sisa jiwa dari sosok ini pun mengangguk sebelum akhirnya sosoknya pada saat ini benar-benar menghilang. Sinar kehidupan terakhir dari sosok tersebut pada saat ini benar-benar telah berakhir. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya seberkas darah emas perlahan mengembun dari jantung dan melayang di hadapan Xiao Yan. Melihat setetes esensi darah ini Xiao Yan segera merasakan energi yang agung yang terkandung di dalamnya.
Namun Xiao Yan merasa bahwa dengan kekuatannya pada saat ini Xiao Yan mungkin tidak akan sanggup untuk menanggung kekuatan tersebut. Oleh karena itu sepertinya esensi darah ini akan dapat digunakan oleh Xiao Yan di masa depan. Hal ini akan sangat berguna ketika Xiao Yan mencoba untuk menerobos ke alam yang lebih tinggi. Xiao Yan pada akhirnya segera melambaikan tangannya dan memasukkan setetes esensi darah ini ke dalam botol batu giok. Xiao Yan lanjut menyegel tutup botol dengan api untuk mencegah auranya bocor. Xiao Yan khawatir jika hal ini bisa dirasakan oleh orang lain maka Xiao Yan benar-benar akan berakhir dengan diburu. Terlebih lagi Xiao Yan juga pada saat ini teringat bahwa tujuan Yuan Bai dari aliansi Dou Xian sepertinya setetes esensi darah ini. Namun pada akhirnya Yuan Bai benar-benar mati di tangan Xiao Yan dan Xiao Yan lah yang telah mendapatkan keberuntungan. Pada saat ini dapat dikatakan Xiao Yan benar-benar telah mendapatkan dua keuntungan dan Xiao Yan juga telah menerobos. Xiao Yan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiao Yan memutuskan untuk segera pergi bersama dengan Ding Yue dan Xia Zhenghui. Selama penundaan Xiao Yan ini segel dari makam rahasia 10.000 iblis telah dibuka. Hampir dari 100.000 sosok pada saat ini berkerumun dan bergegas menuju ke arah pintu masuk. Tetapi begitu mereka keluar dari tempat ini ada tekanan yang kuat yang menghancurkan mereka. Dalam sekejap hampir 100 sosok yang berada di garis terdepan pada saat ini benar-benar terkoyak. Kekuatan yang sangat dahsyat ini benar-benar membuat semua orang terkejut. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini mereka melihat ada banyak sosok yang mengambang di udara. Sesosok yang penuh dengan aura intimidasi pada saat ini tiba-tiba melangkah maju. Orang ini tidak lain dan tidak bukan adalah Wu Zhen yang segera mulai berbicara kepada semua orang. Wu Zhen berkata bahwa pada saat ini semua orang yang akan keluar tidak diizinkan pergi. Aliansi Dou Xian perlu melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap mereka semua. Siapapun yang pergi tanpa izin maka mereka benar-benar akan menerima akibatnya sendiri. Sosok-sosok yang pada saat ini hendak keluar hanya bisa mengerutkan kening memandang ke arah banyak sosok yang berada di udara, meskipun di belakang dari sosok yang baru saja berbicara ada sekitar 3.000 anggota aliansi Dou Xian, masing-masing di antara mereka benar-benar memiliki aura yang sangat perkasa. Kekuatan dari ribuan orang ini benar-benar mampu menekan kekuatan dari 100.000 orang yang berada di bawah. Namun sesungguhnya 100.000 orang ini adalah keuntungan yang sangat besar karena kekuatan mereka juga tidaklah lemah. Mereka akan dapat menghancurkan orang-orang dari aliansi Dou Xian jika mereka bisa bergabung. Hanya saja orang-orang ini berasal dari kekuatan yang berbeda-beda. Oleh karena itu mereka tidak memiliki perasaan satu sama lain dan tidak memungkinkan bagi mereka untuk bekerja sama. Pada akhirnya dihadapkan pada ancaman hidup dan mati ini semua orang hanya bisa mundur dan berdiam diri. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini kembali berbicara perlahan. Sosoknya bertanya apakah mereka semua tahu bahwa Yuan Bai yang merupakan yang mulia surga keempat dari aliansi Dou Xian telah tewas di dalam makam 10.000 iblis. 100.000 sosok yang mendengar hal tersebut pada saat ini hanya bisa terdiam. Melihat hal tersebut Wu Zhen pada akhirnya tersenyum dingin. Sosoknya berkata bahwa hal ini benar-benar sangat menarik. Sepertinya mereka tidak akan berbicara terkecuali adanya darah yang ditumpahkan. Setelah selesai berbicara sosoknya pada saat ini segera tiba-tiba melangkah maju dan meraih dua sosok di antara kerumunan. Wu Zhen yang tinggi dengan tubuh kekar pada saat ini segera menggenggam kepala dua sosok tersebut dengan tangannya. Mata kedua orang itu dipenuhi dengan ketakutan dan pada saat yang bersamaan Wu Zhen langsung mengerahkan kekuatannya dan dua ledakan pada saat ini seketika terjadi. Kepala dari dua sosok tersebut pada saat ini benar-benar pecah dan tubuh mereka berlumuran darah. Keduanya langsung dimusnahkan oleh Wu Zhen dan hal ini membuat semua orang ketakutan. Sumber origin Qi dari Wu Zhen juga pada saat ini segera terpancar dan bisa dirasakan oleh semua orang. Wu Zhen pada akhirnya lanjut bertanya apakah mereka mengetahui apa yang sebelumnya dirinya pertanyakan. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini masih terdiam. Wu Zhen pun merasa semakin kesal dan pada saat ini sosoknya segera meraih satu orang.
Sosok ini merupakan Dogat bintang 4 dan dirinya pada saat ini benar-benar dipenuhi dengan ketakutan. Wu Zhen pada saat ini meraih kepala dari sosok tersebut dan ketika energi dari Wu Zhen melonjak, sosok tersebut seketika menunjuk ke arah kelompok Chang Sue dan berkata bahwa mereka mengetahuinya. Wu Zhen pun seketika menoleh menatap ke arah kelompok Chang Sue dengan mata yang sedikit menyipit. Sesaat kemudian Wu Zhen mengencangkan jari-jarinya dan leher dari Dogat bintang 4 ini seketika remuk. Pada akhirnya Wu Zhen pun seketika melesat dan sosoknya tiba-tiba berada di hadapan kelompok Chang Sue. Tekanan yang kuat juga pada saat ini langsung menyebar ke arah mereka berempat. Untuk sesaat mereka berempat merasakan dada mereka terasa sesak dan lutut mereka setengah tertekuk. Namun mereka berempat masih memiliki mata yang tegas dan berusaha untuk tidak berlutut di hadapan Wu Zhen. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini berteriak bahwa dengan kekuatan mereka berempat tidak mungkin mereka akan bisa menjadi lawan Yuan Bai. Oleh karena itu sebaiknya mereka pada saat ini mengatakan kepada Wu Zhen, siapakah yang telah menghabisi yang mulia surga keempat aliansi Dosian? Jika pembunuhnya tidak dapat ditemukan maka semua orang yang berada di sini benar-benar akan dikuburkan bersamaan. Mendengar hal tersebut Chang Sue dan yang lainnya pada saat ini hanya memandang ke arah Wu Zhen dengan tatapan dingin. Hati dari 100.000 orang juga pada saat ini seketika terkejut. Melihat keempatnya yang pada saat ini hanya berdiam diri, Wu Zhen pada akhirnya menjadi semakin kesal. Wu Zhen pun berkata bahwa ini benar-benar menarik. Mereka berempat benar-benar cukup berani tetapi keberanian seperti itu mungkin akan mengorbankan nyawa mereka. Setelah selesai berbicara pada saat ini sosoknya seketika mengulurkan telapak tangannya dan menekan langsung ke kepala Chang Sue. Karena Chang Sue dan yang lainnya tidak mau mengatakan apa-apa maka Wu Zhen memilihkan untuk lebih tegas dan bersiap untuk mencari jiwanya. Chang Sue pun hanya bisa menggertakkan giginya karena dirinya tahu bahwa begitu jiwanya dicari oleh Wu Zhen, jiwanya akan rusak parah dan akan sangat sulit untuk bisa bertahan hidup. Namun pada saat ini tiba-tiba Kulin meminta Wu Zhen untuk menunggu sebentar. Kulin pun menatap ke arah Wu Zhen dengan tajam dan kembali berkata agar Wu Zhen melepaskannya. Wu Zhen pun seketika menoleh ke arah Kulin dan pada saat ini mulai berbicara kepada Kulin. Sebaiknya dirinya mengatakan informasi yang dibutuhkan oleh Wu Zhen. Jika tidak maka orang ini benar-benar akan mati di hadapannya. Kulin pada saat ini hanya bisa menggertakkan giginya dengan tatapan yang masih terlihat tegas. Sepertinya dirinya pada saat ini tidak ingin memberitahu mengenai siapakah yang telah mengalahkan Yuan Bai. Melihat Kulin yang pada saat ini hanya terdiam dan tidak mengatakan apapun, Wu Zhen pun mengerutkan kening dan meninju langsung ke arah kepala Kulin. Ledakan seketika terjadi dan tubuh Kulin pada saat yang bersamaan juga terjatuh. Kepala Kulin pada saat ini benar-benar menghilang dan vitalitasnya dengan cepat meninggalkan tubuhnya. Sementara itu mata Chang Sue tiba-tiba menyusut begitu juga dengan Duan Zuo dan Su Zizai. Ketiganya pada saat ini menyadari tampaknya ajal mereka pada saat ini benar-benar sudah dekat. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa melawan karena perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Oleh karena itu mereka pada saat ini hanya bisa pasrah berhadapan dengan sosok dari Wu Zhen. Sementara itu Wu Zhen pada saat ini tanpa banyak basa-basi segera mengarahkan tangannya ke arah Chang Sue. Kekuatan tidak kasat mata seketika menutupi Chang Sue. Sesaat kemudian dirinya merasa jiwanya seolah tersedot dan rasa sakit perlahan-lahan mulai melonjak. Wajah Chang Sue tiba-tiba menjadi pucat dan dirinya segera menyemburkan seteguk darah. Seiring dengan pencarian jiwa yang dilakukan oleh Wu Zhen kekuatan kehidupan dari Chang Sue juga pada saat ini semakin cepat berkurang. Suasana pun seketika berubah menjadi hening dengan semua orang yang pada saat ini hanya bisa terdiam. Namun sesaat kemudian pada saat ini sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara tersebut berkata bahwa tempat di sini benar-benar terlihat sangat hidup. Mendengar nada suara yang tidak dipenuhi dengan rasa takut pada saat ini menarik perhatian semua orang. Semua mata seketika tertuju pada sosok yang baru saja mengeluarkan perkataan tersebut. Duan Zuo dan Su Zizai juga pada saat ini melihat sosok yang muncul dan mata mereka tiba-tiba bergetar. Mereka pada saat ini tidak dapat menyembunyikan kegembiraan di wajah mereka.
Sosok yang datang kali ini tidak lain dan tidak bukan adalah Xiao Yan. Xiao Yan di sisi lain juga pada saat ini melirik sosok-sosok yang berada di udara dan langsung mengenali orang-orang yang berasal dari aliansi Dou-Xian ini. Xiao Yan juga telah mengetahui sosok Wu Zhen karena Xiao Yan telah mengenali semua yang mulia termasuk dengan Jiansu. Mungkin mereka tidak mengenali Xiao Yan tetapi Xiao Yan telah menanyakan banyak informasi tentang mereka selama Xiao Yan berada di aliansi Dou-Xian. Xiao Yan pada akhirnya sedikit tersenyum dan berkata dengan suara yang tidak terlalu nyaring, Xiao Yan berkata bukankah ini adalah yang mulia kelima dari aliansi Dou-Xian? Sungguh sangat kebetulan karena Xiao Yan baru saja mengobrol dengan yang mulia surga keempat Yuan Bai. Tetapi sangat disayangkan ada beberapa ketidaknyamanan di antara mereka oleh karena itu dirinya menghabisinya. Mendengar perkataan Xiao Yan ini semua orang pada saat ini benar-benar seketika terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Xiao Yan akan langsung mengungkapkan apa yang telah Xiao Yan lakukan. Wu Zhen juga mendengar hal ini seketika mengangkat alisnya dan langsung menarik kembali telapak tangannya. Dirinya tidak lagi melanjutkan pencarian jiwa dari Chang Sue karena semuanya telah terungkap. Sosok yang telah menghabisi Yuan Bai pada saat ini secara tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Sementara itu Jiansu pada saat ini memandang ke arah Xiao Yan di kejauhan dengan mata yang sedikit mengembun. Sosoknya bergumam bahwa orang ini berada di tahap awal dari Dogat Bintang 5. Namun mengapa dirinya memiliki rasa ancaman yang kuat di dalam dirinya? Terlebih lagi kekuatan Yuan Bai juga berada di tahap akhir dari Dogat Bintang 5, seharusnya lebih dari cukup bagi Yuan Bai untuk menghadapi seorang Dogat tahap awal Bintang 5. Selain itu bahkan jika Yuan Bai berhasil dikalahkan oleh sosok tersebut tidak mungkin sekali bagi Yuan Bai bisa mati di dalam pertempuran. Jiansu pun mengerutkan kening dan pada saat ini sedikit merenung. Setelah beberapa saat pada akhirnya sosoknya kembali menatap ke arah Xiao Yan, Jiansu pun lanjut bergumam bahwa penampilan orang ini benar-benar membuatnya merasakan perasaan dejavu. Jiansu pun lanjut menatap ke arah pedang yang berada di punggung Xiao Yan yang terbalut dengan kain. Mata indahnya pada saat ini perlahan mengeras dan dirinya sepertinya segera mengingat bahwa dirinya telah melihat wajah ini sebelumnya. Meskipun sudah lama berlalu tetapi kesannya benar-benar masih sangat dalam di dalam benaknya. Jiansu pada akhirnya kembali bergumam bahwa sosok ini sangat mirip dengan sosok yang berada di bintang Hongmeng. Sosok ini benar-benar sangat mirip dengan sosok yang merupakan reinkarnasi dari yang mulia yang bernama Xiao Yan. Memikirkan hal ini mata dari Jiansu pun seketika menunjukkan ekspresi keterkejutan yang luar biasa. Namun sosoknya juga dipenuhi dengan keraguan dan bergumam bahwa itu tidak mungkin. Setelah pertempuran dari bintang Hongmeng sosok yang bernama Xiao Yan ini sudah lama mati. Jika itu memang Xiao Yan mengapa dirinya pada saat ini masih berada di sini? Mungkinkah pada saat ini sosok ini hanya terlihat mirip dengan reinkarnasi dari yang mulia? Sementara itu di sisi lain Wu Zhen pada saat ini menatap ke arah Xiao Yan di kejauhan. Ingatan dari Wu Zhen ini tidak sebaik jika dibandingkan dengan ingatan dari Jiansu. Dengan kata lain dirinya juga tidak terlalu memperhatikan detail mengenai Xiao Yan. Terlebih lagi dirinya telah bertemu dengan banyak orang selama ribuan tahun terakhir. Wu Zhen pada akhirnya segera berkata dengan keras ke arah Xiao Yan. Sosoknya berkata bahwa dirinya tidak tahu apakah sosok Xiao Yan ini beruntung atau berani. Jika dirinya berani membunuh yang mulia dari aliansi Dou-Xian, tahukah dirinya akan ada konsekuensi yang harus dirinya tanggung? Oleh karena itu pada saat ini dirinya benar-benar akan melakukan pembalasan terhadap sosok Xiao Yan. Apa yang dilakukan oleh Xiao Yan ini merupakan kejahatan dan aliansi Dou-Xian akan menghancurkan kekuatan yang berada di belakang Xiao Yan. Setelah selesai berbicara sosok dari Wu Zhen pun segera terbang perlahan menuju ke arah Xiao Yan. Sementara itu di sisi lain Jiansu pada saat ini tidak mengambil tindakan. Dirinya juga pada saat ini masih tidak yakin bahwa pria di hadapannya ini adalah reinkarnasi yang mulia atau bukan. Jiansu pada saat ini masih mengingat semua detail tentang Xiao Yan yang pernah dirinya lihat di bintang Hongmeng. Jiansu pun lanjut bergumam bahwa dirinya ingat orang ini menggunakan api ketika di bintang Hongmeng.
Adapun mengenai senjatanya, sepertinya itu adalah pedang berat yang sangat besar. Jika kedua poin ini bisa dicocokkan kali ini, maka sudah bisa dipastikan bahwa orang ini adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jiansu pun menganggukkan kepalanya dan pada saat ini sosoknya memutuskan untuk menunggu Wu Zhen untuk menguji Xiao Yan. Setelah bisa dipastikan bahwa itu adalah Xiao Yan, barulah Jiansu juga akan segera memberitahu aliansi Dosian. Sementara itu di sisi lain Xiao Yan juga pada saat ini memandang ke arah sosok Wu Zhen. Xiao Yan juga perlahan terbang dari kejauhan sebelum akhirnya Xiao Yan tertawa perlahan. Xiao Yan lanjut berkata kepada Wu Zhen bahwa Yuan Bai sudah mati di tangan Xiao Yan. Pada saat ini Yang Mulia Surga Kelima bisa menantang Xiao Yan. Namun apakah menurut dari Yang Mulia Surga Kelima dengan Xiao Yan yang bisa mengalahkan Yuan Bai itu adalah beruntung atau berani? Apakah menurut Yang Mulia Surga Kelima Xiao Yan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan hal tersebut? Jika memang begitu permasalahannya, maka pada saat ini dirinya bisa maju untuk mencobanya. Mendengar arogansi dari Xiao Yan ini, Wu Ze pada saat ini menyipitkan matanya. Dirinya bisa melihat kekuatan Xiao Yan sekilas yang merupakan dogat tahap awal bintang 5. Lautan origin Qi-nya hanya bertotal 1,1 juta. Namun apa yang Wu Zhen tidak tahu bahwa Xiao Yan memiliki lautan bintang yang sangat unik. Dengan begitu maka kekuatan Xiao Yan akan bisa meledakkan 2,2 juta bintang di lautan bintang miliknya. Jika hal tersebut dilakukan oleh Xiao Yan, maka Xiao Yan akan segera berada di tahap akhir dogat bintang 5 seperti Bapak Jenderal Yanto.